Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Muhammad Akbar dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2B. Eh, akan memaparkan isi dari analisis saya untuk tugas UTS Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang diampu oleh Ibu Rina Nurhudi Ramadhani MPD. Yang pertama mungkin langsung aja ke yang nomor satu, identifikasi dari masalah dalam kasus oknum guru yang membunuh cita-cita siswa. Jadi di identifikasi pertama itu, identifikasi masalahnya tuh terhadap kasus tersebut bermula dari seorang siswi yang memiliki hobi dan bakat di bidang seni, yaitu seni musik. Kemudian ada suatu ketika di saat guru memaparkan atau mempertanyakan cita-cita dari seorang murid ataupun untuk murid yang lainnya tuh, siswi itu kebagian untuk ditanya untuk menjawab apa itu cita-citanya, dan siswi itu tuh menjawab dia ingin menjadi seorang penyanyi. Namun respon dari oknum guru tersebut tuh adalah dalam bahasa Jawa, bahwa cita-cita itu tuh yang beneran katanya, kayak teman-temanmu loh. Nah, masa jadi penyanyi. Nah, mendengar respon tersebut, murid itu tuh langsung mengubah ulang cita-citanya ingin menjadi dokter. Lalu kemudian ada analisis terhadap kasus ini tuh, seperti dalam identifikasi masalah ini tuh timbul karena adanya oknum guru yang secara tidak langsung mematahkan cita-cita dari murid tersebut, dengan seolah-olah menjadi penyanyi bukanlah sebuah cita-cita, dan membiarkan murid-murid lain menertawakan siswi yang ingin menjadi penyanyi tersebut. Ada juga faktor penyebab kasus ini terjadi, oknum guru yang mematahkan semangat muridnya yang seharusnya membantu dan membimbing dan memberi semangat, tapi malah memojokkan dan meremehkan cita-cita sang murid. Yang kedua, ada siswa yang mendapatkan cemoohan tersebut kurang terbuka terhadap orang tua dengan apa yang dialaminya. Yang ketiga, ada kurangnya pengertian dari orang tua terhadap kondisi anaknya. Yang keempat, langsung ke rekomendasi dan solusi alternatif dalam kasus ini. Menjadi seorang guru, wajibnya kita mengarahkan dan memberikan bimbingan terhadap siswanya, baik itu secara moral untuk menunjang keinginan murid dan mencapai apa yang murid inginkan. Yang kedua, ada sebagai orang tua, hendaknya kita selalu menanyakan kondisi setiap anak dan menanyakan keinginan dari anak tersebut. Yang terakhir, ada setiap manusia hendaknya kita jangan menyembunyikan suatu masalah, karena apabila masalah itu tetap kita rawat di diri kita nanti, masalah itu tuh akan mengakar dalam diri kita dan menghancurkan kehidupan kita. Selanjutnya, identifikasi masalah yang kedua, masalah kasus kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur. Identifikasi masalahnya dalam kasus ini tuh, ada Gubernur NTT yaitu Victor Bungtilu Laiskodat yang menyebutkan siswa-siswa harus masuk sekolah pada pukul 5 pagi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Lalu ada analisis kasus dari kebijakan tersebut tuh, adanya kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur dapat dan menuai banyak kritik atas kebijakan tersebut. Namun sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan tersebut tuh direvisi menjadi masuk sekolah jam setengah 6 pagi, yaitu pukul 5.30 pagi. Ada juga faktor penyebab kasus ini tuh adanya kebijakan Gubernur NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk mengubah jadwal sekolah di jam 5 pagi. Ada juga tujuan mengapa kebijakan itu tuh dibuat, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Lalu ada rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasus ini. Sebaiknya kebijakan itu ditinjau ulang, karena untuk masuk jam 5 pagi untuk siswa tuh ada juga yang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah yang terhalang transportasi. Jadi apabila kebijakan itu masih memberatkan untuk siswa, sebaiknya untuk ditinjau ulang. Kemudian
Kebijakan ini juga dapat membuat siswa terbebani karena jadwal yang terlalu pagi. Bisa jadi si siswa tuh jadi kurang beristirahat ataupun gimana. Di balik sisi positif untuk kedisiplinan, namun apabila masih ada kekurangan dalam kebijakan itu, sebaiknya untuk ditinjau ulang. Lalu untuk yang ketiga ada identifikasi masalah dalam kasus dua remaja pelaku kelitih di Magelang. Identifikasi kasus ini berawal dari dua remaja yang masih pelajar SMK yang berkeliaran di malam hari dengan membawa senjata tajam berjenis celurit dan menyerang pengendara mobil dengan cara membacok-bacokannya kepada mobil tersebut. Lalu ada analisis masalah dalam kasus dua remaja kelitih di Magelang, yaitu dua remaja itu melakukan kelitih dan membawa senjata tajam dengan motif berjaga-jaga. Namun kepolisian Magelang masih mengidentifikasi motif sebenarnya. Ada warga yang mengatakan kedua remaja tersebut tuh hendak melakukan tawuran, dan kedua remaja tersebut ketika kelitih di jalan, mereka berdua mengacungkan senjata tajam dan membacok-bacokannya kepada mobil yang ada di jalan. Faktor penyebab dalam masalah itu, kedua remaja yang meresahkan di Magelang dengan membawa senjata tajam dan menyerang pengendara mobil yang merusak dengan cara dibacokkan kepada mobil tersebut. Rekomendasi solusi dan alternatif solusi untuk kasusnya itu, pengamanan di malam hari lebih diketatkan kembali guna menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan di malam hari, untuk meminimalisir terjadinya kejadian ini terulang kembali. Untuk soal keempat ada identifikasi kasus ChatGPT dan disrupsi guru. Identifikasi masalahnya itu adalah adanya ChatGPT dikhawatirkan membuat pendidikan hanya menjadi sarana labelitas karena termakan budaya Gen Z yang ingin selalu instan. Analisis kasus ChatGPT dan disrupsi guru ini tuh ciri khas dari generasi Z yang umumnya menyukai budaya instan. Pola hidup Gen Z yang cenderung sat-sat itu seperti akan menggunakan ChatGPT sebagai jalan pintas mereka dalam menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Lalu ada faktor penyebab kasus ChatGPT dan disrupsi guru ini, keinginan untuk cepat menyelesaikan tugas, malas membaca, terlebih kurangnya informasi akurat dari berbagai sumber, sehingga ChatGPT menjadi jalan pintasnya. Yang keempat ada rekomendasi solusi dan alternatif dari kasus ChatGPT ini tuh menekankan bahwa karakter guru yang kuat bisa membawa murid lebih mudah memahami isi dari materi yang disampaikan, sehingga murid tidak selalu bergantung pada ChatGPT karena yang disampaikan guru sudah mereka pahami. Edukasi bahwa ChatGPT itu sebagai alat bantu belajar, bukan untuk pengganti pemikiran kritis atau sampai menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir ada identifikasi kasus rendahnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nah, untuk identifikasi kasus yang terakhir itu, adanya kemajuan teknologi di khalayak umum, terlebih untuk bidang sosial ataupun pendidikan, yang utamanya pada era pandemi COVID-19, sistem pendidikan di Indonesia secara daring dan menuai beberapa kebijakan keluar gitu. Jadi pada saat daring itu banyak yang tidak memahami isi materi ataupun yang lain-lainnya. Lalu ada analisis kasus ini tuh, kasus kemajuan teknologi ini tuh sangat terasa di era pandemi yang dimana segala sesuatu aktivitas manusia tuh dibatasi oleh sebab keinginan yang dilakukan secara daring. Lalu faktor penyebab kasus rendahnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi itu, yang pertama ada ketergantungan individu terhadap ponselnya yang menyebabkan individu tersebut kurang bersosial. Lalu ada penyalahgunaan media informasi secara digital yang mempengaruhi motivasi individu untuk belajar. Yang ketiga ada segala sesuatu yang
segala sesuatu bisa dilakukan dengan instan. Yang keempat ada praktek penggunaan teknologi yang kurang tepat dan membuat individu jenuh dan mudah terasa bosan. Yang terakhir ada rekomendasi solusi dan alternatif solusi, untuk memberikan media pembelajaran yang menarik, kreatif dan mudah dipahami oleh siswa guna membangun motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, memperbanyak kegiatan sosial agar individu tidak mudah merasa bosan akan kemajuan teknologi tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.